Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Bersama aku, Kak Brigit. Aku Kak Dayu. Dan ada Kak Eca dan Kak Yohan. Dan ada pemusik kita, Kak Daniel dan Kak Tommy. Yeay! Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik masih pada semangat gak nih? Masih dong. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita nyanyi lagu yang kedua, Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita yang selanjutnya, marilah kita mengangkat lagu pujian lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini.
Terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, kami ingin beribadah, berkatilah kami, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum masuk ke pemberitaan firman, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 233, bait yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baitnya yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan. Setelah tadi kita muji nama Tuhan. Alkitab yang akan kita baca adalah Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya. Kita akan berdoa, lipat tangan, pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Imamat 1 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Imamat 1 ayat 1 sampai 9 begini bunyinya. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan.
Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik pernah lihat apa yang Kak Yeyen pegang? Siapa yang bisa jawab? Iya, ini adalah kantong persembahan yang biasa kita gunakan di ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja. Di tempat kita sekolah minggu atau ibadah minggunya kita pakai ini. Lalu kantong ini kita masukkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Lalu uangnya itu jangan dilecek-lecekin. Jadi kita masukkan. Nah, setelah itu uangnya dikumpulkan oleh kakak layan, dihitung, lalu diserahkan ke gereja untuk apa? Untuk digunakan di dalam pelayanan di Salum Depok. Apa aja tuh? Bayar listrik, ya, untuk keperluan lain di dalam gereja. Itu guna persembahan kita. Nah, hari ini pada minggu pagi ini kita mau belajar dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, dulu bangsa Israel diperintahkan Tuhan Allah melalui Musa untuk memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Ada caranya, ada macamnya. Mereka diingatkan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel, kalau memberikan persembahan itu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Apa ya adik-adik? Oh, pada saat itu bangsa Israel boleh memberi persembahan pertama adalah burung merpati. Karena orang tidak semua punya hewan yang lain. Lalu burung itu dibawa di depan kemah suci atau bait Allah, atau sekarang dibilangnya gereja. Yang kedua, kambing domba. Dombanya harus yang bagus, yang terbaik. Giginya nggak boleh ompong, kakinya nggak boleh patah, harus bersih, harus sehat. Lalu selain domba atau kambing ya sekarang, mereka juga boleh memilih lembu sapi. Sama, yang terbaik yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Hewan ini baik kambing, domba, ataupun sapi, ataupun burung dibawa ke kemah di depan, lalu adik-adik hewannya itu dipotong, kan ada darahnya. Nah, lalu hewannya itu dipersembahkan, dibakar, nanti asapnya wangi sekali. Dan Allah menerima itu sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan, di mata Tuhan Allah. Jadi pada saat itu setiap orang yang ke gereja, yaitu ke bait Allah, harus bawa makhluk hidup. Adik-adik, itu di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, persembahan yang dibawa ke gereja tidak makhluk hidup lagi, tetapi sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lunas di kayu salib. Nah,
Sekarang adik-adik, zamannya apa nih sekarang kita? Iya, corona. Corona banyak di mana-mana. Di Indonesia adik-adik yang sakit itu sudah 9.727 orang. Ada yang meninggal, tapi ada yang sembuh. Yang sembuh 1.307. Nah, mengapa mereka sembuh? Karena mereka kuat. Bisa nggak ya kita memberi persembahan Pak di rumah? Kita bisa nggak ya beri persembahan? Kita kan sekarang nggak ke IMPA. Bisa nggak ya kita beri persembahan yang terbaik walaupun kita di rumah saja? Pasti bisa. Anak-anak Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Karena situasi yang sekarang banyak penyakit, kita harus di rumah aja. Ya, di rumah saja. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ini, yang bisa kalian persembahkan setiap waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? Satu, bangun tidur. Itu paling baik. Karena baru pertama kita membuka mata kita sadar oh kita masih bernapas. Lalu kita apa? Pinter berdoa. Itu juga persembahan. Dari rumah. Doanya apa? Pertama kita mengucap syukur dulu. Makasih Tuhan Yesus, ya sudah bangun pagi. Terus doa apa lagi? Bilang terima kasih untuk papa dan mama. Untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk para dokter doain. Oh iya, Juna mamanya dokter, Jessie mamanya perawat ya. Abner juga. Siapa adiknya Abner? Alena? Iya, mamanya kita doakan. Di kakak layan juga ada dokter Okta, kita doakan supaya mereka bisa memberi persembahan melalui pekerjaannya. Nah, kedua, adik-adik yang di rumah bisa dikerjakan adalah selalu ya cuci tangan dengan sabun. Tapi jangan hanya cuci tangan saja. Kalau mau tidur jangan lupa cuci kaki. Jadi jangan terus-terusan cuci tangan, kakinya kotor. Naik ke tempat tidur, nanti tempat tidurnya kotor juga. Nah, cuci tangan karena saatnya sekarang kita harus bersih-bersih. Jadi belajar. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama persembahan mama papa. Dan bisa diberikan ke kantor gereja setiap hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang. Atau dikirim ke rekening gereja Di bawah ini. Adik-adik, marilah kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 200, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Warta PA minggu ini, yang pertama kita kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
Warta PA yang kedua, adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita akan ada ibadah lagi di YouTube channel GPIB Shalom Depok. Setiap hari Minggu jam 7 pagi. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik, setelah kalian mendengar firman Tuhan, lalu berdoa tadi, doa firman, lalu sudah nyanyi, sekarang kita akan kembali ke aktivitas masing-masing, kita akan berdoa pulang. Pulang, kan di rumah saja ya? Iya, berdoa selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan menjaga kami sepanjang hari kami. Dan Tuhan memberkati hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.